Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa wafa. Hadratul karami wal muhtarami, para alim, para kiai, para asatidz wabil khusus, tentunya yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Di sini hadir para alim, di antaranya adalah Mukarram Bapak Haji Encak Sanusi SE selaku DKM Masjid Al Istiqomah beserta keluarganya. Allah bihuli hayatihi. Orang tua kita bersama, pimpinan segenap jajaran pengurus NU baik dari PC Kota Bekasi, MWJ Bekasi Timur, wabil khusus tentunya PRNU Aranjaya. Di sini hadir Wakil Rois, guru, orang tua, serta sahabat saya Mukarram Kiai Haji Samsudin. Mukarram guru, sahabat, orang tua saya Kiai Haji Komarudin selaku Tanfidiyah PRNU Aranjaya. Segenap pengurus NU lainnya, tadi insya Allah nanti hadir Ketua LTM MWJ MWJ Bekasi Timur, insya Allah Pak Haji Imam nanti, dan juga Haji Mulyana MWJ juga PCNU Kota Bekasi. Masya Allah, luar biasa insya Allah. Kemudian juga segenap jajaran panitia terlupakan, tanpa panitia tentu tidak akan terlaksana ini. Dalam hal ini Gus Sandi, yang putra dari Bapak Haji Encak Sanusi. Saya ketika beliau disebut namanya, saya teringat bapak angkat saya namanya Sanusi. Tapi mohon maaf, kebetulan bapak angkat saya sudah almarhum, jadi ingat lagi teman dan calon penerus NU luar biasa, yakin Abdullah Malaziz, Allah fi'ulaiha hayati, para asatidzah, para hujat, para hujadah, tanpa terkecuali beserta latihan pemulasaran jenazah yang insya Allah senantiasa diberkahi dan rahmatil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan hadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia, sehingga hari ini kita bisa dipertemukan dalam rangka silaturahim, edukasi terkait dengan tata cara pemulasaraan jenazah. Ditambahin belakangnya berisiko penyakit menular. Insya Allah buku yang dibagikan itu nanti boleh dibaca-baca, dan tentunya penyampaian saya tidak sama persis seperti apa yang ada di buku, karena waktunya nggak mungkin. Jadi saya singkat-singkat poin-poinnya saja, dan insya Allah sudah saya ijazahkan, bisa diamalkan, bisa diajarkan. Tetapi ya mudah-mudahan segala kekurangan atau ada perbedaan dalam memahami bukan menjadi satu alasan untuk kita bermusuhan atau saling menyalahkan. Salam dan salawat tentunya tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala petunjuk-petunjuknya. Dan salah satu dari sekian banyak petunjuk beliau adalah apa yang saat ini kita akan laksanakan bersama. Tak lupa juga yang kita hormati muliakan, mungkin aparatur pemerintahan, aparatur negara, ya tentunya tanpa dukungan mereka semua, ya tentunya
semaksimal mungkin. Tapi alhamdulillah sesuai informasi di sini aparatur pemerintahannya pun baik Pak RT, Pak RW, lurah, camat sama-sama merespon acara yang diadakan oleh DKM Masjid Al-Istiqomah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin langsung saja sebelum sedikit ta'aruf saja. Nama saya Asimur Masmud. Saya kelahiran Pati ya, 58 tahun yang lalu. Nah, saya tinggal di, barangkali nanti ada yang mau ke Taman Mini atau apa gitu, bisa mampir ke gubuk saya. Saya berada di belakang Taman Mini, tepatnya di RT 9 RW 3 Kelurahan Batu Bagus. Nah, kebetulan untuk saat ini ya disebut tadi Ketua LTM PCNU Jakarta Timur. Tetapi karena baru 1 minggu kemarin PCNU-nya mengadakan konferensi kepengurusan baru. Ya sebenarnya saya sudah selesai waktu saya, karena kalau PCNU-nya baru ya dibentuk baru lagi nanti, nggak jadi masalah. Ya, tapi yang jelas tadi disebut PCNU Ketua LTM PCNU Jakarta Timur, sebenarnya masa khidmat saya sudah selesai. Tapi nggak apa-apa, karena kebetulan perlu saya sampaikan juga, nanti ada yang kaget. Itu dalam buku ada gambar caleg. Ya, jangan kaget. NU itu nggak punya dana untuk nyetak buku. Nah, kemarin 2024 itu saya punya satu saudara yang menjadi anggota DPR. Udah 4 periode. Kemudian saya bilang, Pak, bisa bantu nggak untuk membuat ini buku? Gitu. Karena kalau nyetak sendiri itu satu buku 15.000. Singkat cerita, beliau mau menyetakkan buku untuk beliau sendiri, untuk anaknya, dan untuk temannya juga yang ada di DPR di Jakarta Barat. Ya singkat cerita dicetakkanlah 1.500 eksemplar. Bahkan dulu biayanya gede itu. Berikut sertifikatnya juga. Cuma sertifikatnya kalau di sini saya nggak kasih, karena kan sertifikatnya Jakarta Timur. Nanti nggak diakui. Ya biar beliau bikin sendiri. Insya Allah sertifikatnya Bekasi dan Insya Allah. Nah, kemudian buku ini masih ada gambarnya, kan waktunya udah selesai. Karena belum habis, makanya alhamdulillah di Bekasi, di area Jaya saya udah 3 kali di 3 masjid. Alhamdulillah, yang tadinya hanya untuk DKI saja, tapi bukunya masih ada, biar bermanfaat, ya udah dibawa ke Bekasi. Ya, nggak apa-apa, yang penting kan isinya, jangan dilihat gambarnya. Dan kebetulan caleg-calegnya juga udah jadi, cuman sayangnya saudara saya yang pertama kali menginisiasi nyetakin buku itu malah baru dilantik beberapa bulan beliau wafat, sakit operasi di sini entah apa lagi, terus wafat. Ya tapi amal solehnya kan harus kita salurkan. Ya artinya biar bantuannya itu biar sampai ke warga masyarakat. Makanya supaya tidak ada pertanyaan, ini perlu saya klarifikasi atau saya jelaskan ya. Jadi jangan dilihat calegnya itu ya, isinya yang penting. Nah, baik, Bapak Ibu para sahabat tidak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara kematian adalah suatu keniscayaan. Ya udah pasti orang semua. Tadi dalam Qarim ya, suara yang bagus nyampein ayat tadi, walladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ketika orang-orang yang bersabar itu seperti apa? Yaitu ketika ditimpa suatu musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ulaiikal ladzina alaihi sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaikal muhtadun. Jadi orang yang bersabar yang mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mendapatkan sholawat dan rahmat dari Allah, dan termasuk orang yang
orang yang mendapatkan petunjuk. Masuk sholawat di sini adalah orang yang bersabar dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait ayat ini ya kaitannya dengan meninggal. Ketika seseorang meninggal dunia, maka ada 4 fardu kifayah yang harus segera dilaksanakan oleh kita yang hidup. Fardu kifayah ini bukan untuk yang meninggal dan bisa ngapain. Kita yang hidup terkena hukum fardu kifayah. Yang pertama adalah memandikan, mengkafarkan, mensolatkan dan menguburkan. Sebelum masuk pembahasan tentang 4 fardu kifayah ini, perlu saya sampaikan, Bapak Ibu para asatidz hadir untuk mengikuti pelatihan pemulasaran jenazah ini kan sudah siap segala-galanya kan? Siap kan? Siap untuk mengamalkan ilmunya maksudnya. Ya paling tidak kita ngurusin keluarga kita. Pasti kan nanti keluarga kita ada yang meninggal atau bahkan kita sendiri. Kalau kita sendiri nggak bisa ngurus diri sendiri ya. Paling tidak keluarga. Ya. Kalau segini banyaknya terjadi ambil jenazah semua mah ribet. Ya kan? Ya artinya kalau pemerintahan misalkan kelurahan atau RW kalian paling yang dipakai 1, 2. Tapi paling tidak kita sudah tahu ilmunya sehingga nanti kita bisa mempraktekkan untuk keluarga kita. Pertama, kalau memang kita siap Bismillah ingin mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami, kita kan mau menjadi pelayan ya. Posisikan diri kita bukan aktor tapi pelayan ya. Nanti kalau misalkan udah siap melayani masyarakat, ngurusin jenazahnya, kemudian merasa wah saya kan orang yang paling ditakuti ya ambil jenazah itu orang paling ditakuti masyarakat daripada polisi ya, daripada polisi ya. Kalau polisi mah harus pakai barang bukti ya, ada BB-nya, ada saksinya ketika ada kita melakukan suatu kesalahan. Tapi kalau ambil jenazah yang dipanggil nggak usah pakai barang bukti, pasti ambil jenazah dipanggil ya suruh mandiin ya kan? Makanya dulu pernah ada humor dikit RT saya. Dulu kalau tahun-tahun 90-an itu di lingkungan Bambu Apes itu saya sebut Las Vegas. Jadi setiap rumah ada kejudian siang malam ya. Alhamdulillah, gambaran seperti itu. Jadi kalau ada RT-nya jangan makan main judi aja nanti saya panggilin polisi. Nah, dipanggilin polisi ya buat guyonan. Nah kalau polisinya kemarin kita kasih uang rokok juga pulang lagi pergi. Ya kalau nggak takut sama polisi saya panggil Pak Ustadz ambil jenazah. Nah, ya itu baru takut saya. Kalau ambil jenazah udah dipanggil berarti kan dia udah meninggal, ya kan? Jadi ternyata ambil jenazah itu lebih ditakutin daripada polisi. Ya. Tapi kalau ambil jenazahnya lagi datang hadir kondangan ya nggak usah ditakutin, ya kan? Ya kalau datangnya ini dipanggil ya masa itu musibah ini baru ditakutin. Baik. Pertama harus tanamkan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah niat ikhlas. Kalau misalkan nanti ada pihak pemerintahan, ya aparatur pemerintah untuk kita sebagai amil di lingkungan RW. Biasanya setahu saya kalau di DKI itu kan yang amil jenazah bukan tiap RT tetapi RW. Biasanya tiap RW ada amil jenazah laki, ada amil jenazah perempuan. Entah 1, entah 2. Yang minimal itu 1 laki-laki, 1 perempuan. Ada juga yang 2 ada ini. Karena kan kita nggak bisa memprediksi ketika terjadi suatu musibah misalkan kayak naudzubillah terjadi bencana kayak tsunami Aceh gitu kan ya itu kan kalau cuma ngandelin ambil jenazah yang ada aja bagaimana ngurusinnya segitu banyak ya bukan berarti kalau ini yang belajar banyak kemudian nanti siap-siap menjadi bencana bukan begitu ya paling tidak kita nggak ambil jenazah tapi tahu ilmunya ketika dibutuhkan darurat ya kita harus siap turun tangan itu yang pertama makanya niatnya harus ikhlas. Kalau ternyata ditunjuk ya kalau didasari nilai ikhlas ya enggak orientasinya bukan uang misalkan maaf karena kalau apapun amal soleh yang didasari dengan orientasinya adalah uang nanti banyak kekecewaan karena kita melayani warga masyarakat itu ada yang mampu ada yang tidak mampu nah, kita nggak bisa saya kemarin di
terakhir itu di mana kemarin? Kampung Utara ya? Kampung Utara itu nominalnya cukup besar itu. 3 juta jadi ambil jenazah. Lah kalau orang nggak mampu gimana? Memang kita tahu nyiapin duit dulu untuk kalau ada orang meninggal untuk keluarga kita kan enggak. Nah ini makanya Nahdlatul Ulama ini pengurusnya harusnya berpikir banyak pula apa namanya yang bisa siap ambil jenazah sehingga tidak memberatkan masyarakat. Karena pertama orientasinya lillahi ta'ala, tujuannya nyari ridha, dikasih infak yang diterima, nggak melihat besar kecilnya. Saya kaget disampaikan sama pengurus musola waktu itu kan di tempat musola rumah. Di sini itu kalau orang meninggal mahal ambilnya. Kalau misalkan modelnya ditarget satu jenazah 3 juta, cepat kaya itu ambilnya, ya. Tapi kayaknya cepat mati juga. Ya kan habis nasi terus disumpahin itu. Ya sampai saya musibah 3 juta. Orang kena musibah itu banyak duit atau enggak? Enggak. Ya kalau dikasih 10 juta kalau orang yang mampu ya apa? Ya. Iya. Maaf. Yang mudah-mudahan enggak ada di sini seperti itu. Yang jelas saya baru dengar. Ya. Baru dengar di Kampung Utara itu di sana itu makanya diadain supaya di backup orang-orang NU yang tidak berorientasi duit dan duit. Seperti itu. Ya, baik, itu ikhlas. Yang kedua kita harus paham bahwa menangani jenazah itu nggak bisa pilih-pilih, ya, nggak bisa pilih-pilih. Jenazah ada yang utuh, ya, ada yang hancur, ada yang bau harum, ada yang apa namanya macam-macam lah. Makanya kalau siap kita punya ilmu dan siap menangani, jangan ada juga loh ambil jenazah ya di Jakarta ini. Ketika ada keluarga saya musibah datang kasih tahu, nanya dulu meninggalnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Ambil jenazah jangan pakai nanya, ya. Pokoknya namanya orang meninggal mau gimana juga, ya kita harus siap. Terus selanjutnya, ya. Jadi ambil jenazah tidak boleh pertama ikhlas, kedua tidak boleh pilih-pilih. Selanjutnya harus berpikir instan, spontan. Ya, karena kan saya musibah ini ngasih tahu tolong bantu urusin keluarga saya yang meninggal. Kita kan nggak tahu kan kondisinya seperti apa. Kenapa saya bilang kita harus berpikir instan? Karena sampai ke lokasi ketika kita lihat kondisi jenazah, ya kita harus berpikir. Jangan nanya sama muazin orang yang taziah. Kemarin saya nangani nggak yang model begini, kalau begini gimana ya nanyanya? Ya kalau orang yang takziah ya nggak bakalan tahan. Kita berpikir, oh kalau begini caranya begini. Nah, jadi instan cepet. Jangan sebagai ahli jenazah, meskipun kita sebenarnya nggak pernah nangani, tapi kita harus pede bahwa saya yang lebih tahu daripada yang ada. Dan nggak usah khawatir. Kalaupun seandainya salah dalam pengertian beda dengan penanganan di tempat lain, nggak usah khawatir. Selama ini saya belum pernah diprotes sama jenazah. Ya artinya kita mau tangannya seperti apa kejadian gimana? Nah iya maksudnya artinya kita nggak usah terus nanti apa salah gimana nggak usah takut. Karena fungsi mengkafani jenazah adalah menutup auratnya. Yang penting tertutup. Ya nggak usah takut salah. Saya belum pernah menangani yang kebakar, belum pernah menangani yang yang dipotong-potong itu dimutilasi misalkan. Ya udah, nggak usah pakai nanya yang lain. Anggap kita paling pintar. Saat itu. Ya kalau kita nanya nanti kan kita gini, hamil bodoh amat nggak tahu. Ambil tindakan yang sifatnya spontan, nggak usah pakai nanya. Itu kan intermezzonya tadi. Ya selama ini udah ribuan jenazah berbagai macam kondisi, nggak pernah protes ke saya. Berarti kan benar. Saya kan nanya. Nah, gitu ya. Jadi kita berpikir instan. Terus tadi nggak boleh ikhlas, ikhlas kemudian tidak boleh pilih-pilih.
jenazah. Contohnya seperti apa? Kalau misalkan orang jenazah lumpuh, ya umumnya diselonjorin kan? Bahasa saya selonjorin tahu ya? Ya nanti saya kan aslinya orang Jawa, terus sudah tinggal di Betawi, nanti campur-campur. Takutnya orang Jawa Barat nggak tahu. Tapi ada orang Jawa di sini. Banyak ya? Berarti kalau saya ada campur-campur bahasa Jawa nanti ya. Baik. Tidak harus sama seperti orang yang meninggal kebakaran. Orang meninggal kebakaran itu seperti kayak apa ya? Kayak udang yang digoreng. Adanya ini prentel dari tangan kaki prentel. Ya jangan diselonjorin dan potes ke kakinya, tangannya ya apa adanya. Bahkan kalau memang nggak memungkinkan untuk dimandikan nggak usah. Karena kan tergantung berapa persen kebakarnya. Kalau kebakarnya hangus, nggak usah dimandi, copot semua nanti nggak ada yang ini. Tapi kalau baru luka luar, receh-receh, ya dimandikan ya. Kan orang melihat kebakaran itu kan termasuk mati syahid. Tapi syahidnya syahid akhirat. Kita harus bisa bedakan ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat. Kalau syahid dunia akhirat seperti orang yang berjuang mempertahankan agama atau negara yang dengan syarat dia sebagai seorang muslim, itu hukum dunia, hukum akhiratnya nggak usah dijalani. Tapi kalau syahid akhirat, ada hukum dunianya dijalani, dimandikan, disolatkan, itu kan hukum dunia ya. Ya beda kalau pahlawan misalkan atau tentara, ya udah pakaian darah-darahnya langsung kubur aja, nggak usah disolatkan, nggak usah, karena sholat segala macam kan hukum dunia. Baik, setelah 4 hal ini ikhlas, tidak boleh pilih-pilih, kemudian berpikir lisan, kemudian tidak harus sama penanganannya satu dengan yang lain. Nah, kemudian masuklah ke materi fardu kifayah, memandikan, mengkafankan, mensolatkan dan menguburkan. Yang pertama kali apa yang akan dilakukan? Memandikan kan? Tetapi namanya orang meninggal itu ada 2 kemungkinan. Satu, meninggal diketahui oleh keluarganya di saat sakaratul maut. Ada meninggal yang tidak diketahui. Nah, kalau meninggal yang saya bicarakan meninggal yang tidak diketahui itu biasanya posisi badannya, kondisi bentuknya kan beda. Beda kalau ditungguin. Pas misalkan ditalkin, disuruh mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus meninggal dunia bisa diposisikan seperti orang meninggal di sedekahkan. Kalau matanya melek misalkan dirapatkan, meremkan misalkan ya. Tapi kalau nggak ketahuan dalam posisi lagi sujud dan sholat, nggak ketahuan ada sujud meninggal, kan udah takut susah. Nah caranya nanti saya ajarkan bagaimana edukasinya, cara melembutkan orang yang kaku. Kemudian atau mungkin meninggal atau tangannya dipapang. Nah, kalau nggak tahu ilmunya main tarik aja nggak bisa, susah. Kalau kita tarik malah ikut berdiri ya jenazahnya. Makanya ada cara. Ya, jadi intinya kita harus paham orang meninggal itu ada 2 kemungkinan. Satu, diketahui oleh keluarganya, kalau diketahui orang. Yang kedua, tidak diketahui. Kalau tidak diketahui itu nggak mungkin orang mau meninggal tahu dirinya mau meninggal atau memposisikan diri sedang berdiri, nggak mungkin. Biasanya kondisi tangannya ini. Kalau nggak ketahuan tapi masih lemas enak. Tapi kalau udah kaku, nah seperti itu. Ya, baik. Nah, bagaimana cara memasang tangan dan sebagainya? Ya, jadi secara medis, karena saya dilatih secara syariat, ya, juga dilatih secara medis. Dulu pernah mengikuti pelatihan 3 hari di rumah sakit Islam, Cempaka Putih, Yarsi itu. Nah, artinya setelah 2 jam dari kematiannya, itu tubuh manusia itu akan uratnya itu akan mengeras, jadinya kaku. Ya kalau tulang dari hidupnya juga udah keras ya. Tapi yang kenapa yang buat kaku itu adalah apa namanya urat, ya urat. Nanti caranya gimana cara meluruskan. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa orang meninggal juga kan ada kemungkinan meninggalnya wajar, ada yang meninggalnya tidak wajar. Saya katakan tidak wajar apa? Membawa penyakit
kesimpulan dari kematian seseorang itu virusnya masih hidup. Ya, orang yang meninggal sudah meninggal, tapi virus yang ada di tubuhnya itu sebelum lewati 8 jam secara medis itu virusnya masih hidup. Makanya ketika nggak tahu caranya, main mandi saja, nyiprat ke mata, ya, nyiprat ke luka, kita ambil jenazahnya punya luka, masuk ke tubuh, nular kan. Ya, tahun 2005 kalau nggak salah, itu dulu saya ngisi pelatihan karyanya, tugas itu ditugasin dari PBNU ke 27 provinsi itu, cuman nggak mau saya tiap minggu suruh berangkat, meskipun akomodasinya ya besar, suruh nyari sendiri, kasih alamat, beli tiket, berangkat dan sebagainya. Dulu itu yang terkenal penyakit menular itu HIV/AIDS, HIV/AIDS, dan itu kalau di rumah sakit saja dokter khusus yang memandikan satu jenazah, dokter ahli, dokter khusus minta 5 juta. Nah, waktu pelatihan di Riasi itu Pak Dokter Edi tanya, kalau Pak ambil jenazah itu dibayar berapa? Nah, ambil jenazah bingung. Ya kalau di rumah sakit harus dibilang, karena petugas pemandi jenazah di rumah sakit mereka nggak mau, karena honornya kecil, taruhannya nyawa. Kalau ya enggak didiagnosa ini HIV/AIDS, nular karena penyakit. Makanya dokter, ya kalau dokter ya langsung minta sekian mau mandiin. Kan kalau jenazah kan enggak etis ya minta. Ini anggaplah kita karena kalau HIV/AIDS itu nggak tahu. Kalau tahun-tahun itu masih banyak untuk mendeteksi ini kira-kira HIV/AIDS atau enggak. Saya kalau ada informasi dari warga meninggal, terus udah tua apa masih anak muda? Kalau anak muda saya ada kecurigaan saat itu ya, tahun itu. Ya, kadang-kadang ketika saya memandiin, ternyata saya buka jenazahnya ada sayap-sayap silet atau apa di sini. Nah ini narkoba, ini jenis narkoba biasanya. Ya, itu biasanya kalau masih muda meninggal kalau nggak overdosis, jadi bisa jadi itu ada indikasi penyakit yang menular, makanya harus disiram larutan klorin. Larutan klorin itu di buku nanti bisa dipelajari. Larutan klorin itu air dicampur kaporit atau air dicampur baking, tapi itu bau, sehingga kita harus kita harus izin bisik-bisik sama keluarga. Ini indikasinya ada penyakitnya, mohon izin akan saya siram untuk mematikan bakteri yang ada di jenazah. Kalau nggak izin nanti kita disalahkan karena itu baunya menyengat, dan itu didiamkan selama 10 sampai 15 menit, dibiarkan habis buyur itu dibiarkan supaya bakteri yang dalam tubuh jenazah itu mati. Ya bakterinya yang mati, kalau jenazahnya sudah meninggal. Nah, apa namanya? Di masyarakat ini nggak semua warga masyarakat tahu bahwa ada penyakit yang menular yang sering terjadi. Penyakit apa ya? Yang bisa menular selain AIDS? Iya, asma, paru misalkan. Terus lagi lepra. Terus yang sering itu adalah hepatitis B. Kita kenal dengan penyakit kuning. Ya, menular itu ada virusnya menular. Jadi ketika kita lihat kuning semua dari pelopak mata segala macam badan kayak diolesi kunyit, itu hati-hati. Bukan menakut-nakutin tidak. Kalau memang ini nggak usah menyentuh badannya, ya. Kalau belum lewat 8 jam, karena yang sering terjadi itu adalah hepatitis B yang ada di masyarakat. Karena itu mendeteksinya gampang. Kalau badannya kuning semua, ya dari ujung kepala sampai ujung kaki kuning, nah itu virusnya bisa menular ke kita. Kalau kita takziah, buka mukanya, misalkan kok kelihatan kuning, usahakan nggak usah megang. Ya, bukan nggak boleh, gitu. Takutnya nanti virusnya menular ke kita. Tapi kalau udah diingatkan semalaman di rumah, nggak apa-apa, udah lewat 8 jam, nggak masalah. Nah itu bagusnya disiram larutan klorin. Kalau anjuran dokter, semua jenazah tanpa terkecuali untuk kehati-hatian ambil jenazah, usahakan
di Siratul Qori. Tapi kan sebagai ahli jenazah punya pri kemanusiaan, bagaimana nanti semua jenazah yang kelihatannya tidak ada penyakit kita siram juga, mau kan ya enak juga. Ya, kalau kemarin dalam musim corona kan ada APD, ya. Tapi zaman tahun-tahun itu yang HIV tadi namanya UBI, Universal Application, ya, maksudnya buat ininya. Dan meskipun alatnya saya punya dari YARSI itu nggak pernah saya pakai. Kalau saya pakai nanti akan menjadi tanda tanya warga. Atau paling tidak saya fungsi matanya. Oh, Ustaz, kenapa sih itu kok pakaiannya kayak astronot? Segala macam enggak. Ya, yang penting Bismillah. Kalau dikasih lautan klori minimal pakai masker. Minimal pakai masker supaya kan nggak nyiprat dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi jenazah itu ada yang kemungkinan ada penyakit, tapi kalau di masyarakat yang dapat diketahui adalah penyakit kuning. Ya, jadi kalau ibu atau bapak-bapak nanti nangani jenazah, atau misalkan kita bukan menangani, tapi ada keluarga yang mau dikasih edukasi. Karena dulu waktu latihan di ASI itu tugas satu jenazah bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi kasih tahu kalau memang ini memprediksi ini ada virus yang menular, kasih tahu. Kalau misalkan nggak punya sarung tangan, nggak punya apa, udah nggak usah ngikut, biar saya sendiri aja yang memandikan, supaya penyakitnya atau virusnya tidak pindah ke keluarga, ya kan? Nah, seperti itu. Baik, saya lanjut. Nanti sampai ini. Tadi kan terkait dengan meluruskan yang kaki, posisinya di papan ini misalkan. Itu adalah sendi, persendian. Oh, sebelum masuk ke sana, biar tahu. Untuk mengetahui secara medis ya, untuk mengetahui memastikan jenazah ini benar-benar meninggal apa baru apa namanya pingsan. Nah, ini ada 3 cara secara medis. Pertama adalah urat nadi tangan, dipegang, ada jenuhnya enggak? Di urat nadi tangan nggak ada jenuhnya, urat nadi leher, jadi kanan bukan, nggak ada jenuhnya. Kita masih kurang yakin karena masih anak ini, jangan-jangan masih baru pingsan ini. Cari cermin atau kaca. Cermin boleh, kaca boleh, tempelin antara hidung dan mulut. Kalau ada embunnya berarti ada nafas. Kita masih penasaran juga, ini kok panas, badannya enggak turun-turun, belum meninggal ini. Ya, maaf, agak sedikit bukan jorok Pak ya. Keluarganya suruh meraba duburnya. Dubur. Orang yang meninggal itu mau laki-laki mau perempuan itu duburnya terbuka. Ya, jadi masukin jari, jangankan jari 1, dari 2, jari 3 juga masuk. Enggak pakai ditahan, enggak pakai didorong. Ya, itu secara medis. Jadi kadang-kadang kita kan penasaran sebenarnya udah meninggal, tapi kita nggak yakin ini. Bawa ke rumah sakit, ke puskesmas, suruh dicek. Ya, itu kan perlu waktu, perlu biaya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita nggak mau seperti itu atau ingin ini, kalau rumah sakit nanti dapat surat kan pernyataan dan meninggalnya sebabkan apa, ya bukan nggak usah pakai surat lagi. Tapi seandainya kita mau memastikan sendiri duburnya disuruh apa? Kalau terbuka, berarti itulah tanda terakhir secara medis ini sudah bisa dipastikan meninggal dunia. Nah, kalau kaitannya badannya panas tidak kayak ini, secara medis kalau punya penyakit dalam, entah apa, punya penyakit dalam, itu hawa panas tubuh lama bilangnya. Umumnya orang meninggal kan dingin kan? Iya. Kadang-kadang belum meninggal terkejut dingin ini kayaknya udah perut, ya, misalkan. Tapi ada orang meninggal juga panas banget, itu ciri khas secara medis punya penyakit dalam, entah jantung, entah paru, entah segala macam. Nah, khususnya jantung. Jangan kaget ya, jenazah sini biru, muka warna biru, dada sini ya coklat, itu adalah hawa dari penyakit jantung, pembuluh darah berpecah menyebar. Jangan terus berasumsi, wah itu udah disiksa ini, nih udah biru semua, digebukin malaikat.
menuntun, mengajarkan kita supaya paham diri. Ngapain kita sombong-sombong? Ya kalau udah meninggal ya kayak itu. Kalau tontonan kita ini kan sering menganggap jenazah itu tontonan. Udah jelas Rasulullah itu tidak membolehkan orang baik kecuali mahramnya supaya tidak menimbulkan fitnah. Apalagi ini meninggalnya ada yang aneh, karena maaf kecelakaan, ngintip kalau misalkan untuk diri sendiri karena kan diceritain. Saya lihat tadi isinya somplak ini sini, nah itu kan menjadi fitnah. Makanya nggak bolehnya seperti ini. Nah ini, jadi usahakan kalau ambil jenazah jangan ember ya. Nah, ambil jenazah kalau buat edukasi boleh saya dapat contoh ini tapi tidak disebut nama dan disebut ini untuk memberikan ibrah dan pelajaran. Tapi kalau kita sebut namanya ini orangnya begini dan lain sebagainya. Ya. Dan bukan hanya ketika melihat jenazahnya saja, rahasia ilahi punya tarir, tapi tidak seperti sinetron rahasia ilahi. Ya. Nanti di makamnya, di apanya, ada yang meninggal baru 2 jam sudah terkupas semua kulit. Ya. Kadang-kadang pernah terjadi itu, baru 2 jam dimandikan, tokoh terkupas. Ya kan, tubuh manusia itu beda-beda kekebalannya. Harusnya kan belum terkupas kalau di semalaman diinapkan biasanya habis dekat di atas sininya terkupas aja, tangan panas, dan di sini panas, teman-teman. Tapi kalau baru 2 jam kan logikanya belum. Tapi ada ketika diangkat itu kresek. Ya licinnya bukan karena sabun, tapi kulitnya ini untung ya. Iya, jadi bukan kotak ikut tangan bukan, tapi ke bawah. Nah anaknya bilang, ini ayah kenapa? Udah, tidak apa-apa ini orang kan tubuhnya aja mungkin daya tubuhnya dan lain sebagainya. Pokoknya kita kasih gambaran ini. Belum lagi dimakan. Pernah juga saya alami itu. Kadang-kadang makam ini nggak muat di dalam. Wah ini tukang ngambilin tanah orang, enggak juga. Zaman sekarang itu tukang gali itu kan kadang nggak pakai ukuran kan? Nanya kan, anak muda, anak kecil atau orang tua. Kadang-kadang diukur sama badannya dia. Ya. Kalau orang dulu bawa ukuran gitu. Sekarang mah kalau di Jakarta nggak pakai tukang galinya nanya. Terus diukur sama badannya dia, kira-kira sekian. Ya wajar kalau misalkan ini. Ya kalau di Jakarta misalkan kalau di kampung-kampung daerah kan katanya ngakuli di dalam kantoran. Ya kan kalau di sini apa yang mau dipaculi? Nggak ada kan. Belum mesti seperti itu. Ada yang pernah saya alami yang memang nggak masuk nalar adalah musim kemarau. Dan ini posisi makam agak di atas, jauh dari solokan atau kali jauh. Ternyata ketika digali itu keluar air dan airnya bukan harusnya kan air bercampur tanah. Umumnya kan tanah gali ya, warnanya kan coklat kan. Dan ini airnya air comberan, tahu kan comberan? Ya tahun-tahun itu kan 2000-an atau apa masih ada comberan buat air mandi, air cuci dan sebagainya. Hitam bau. Itu kan warnanya ada apa itu begini. Nah kita sebagai ahli jenazah udah no comment, jangan hanya komentar. Ya kita husnuzon saja. Nah itu ada lagi jauh dari pohonan, nggak ada pohonan di sekitarnya, tapi ketika digali tukang galinya bingung akar pohon nutup, jadi kan susah. Ya. Ada juga kalajengking. Ya, bukan kalajengking apa sih yang kaki sekelabang, tapi kelabangnya udah gede-gede itu banyak banget. Nah itu kan rahasia ilahi. Ya. Tapi ya artinya kalau kayak di film rahasia ilahi sinetron itu terlalu berlebihan cara mengekspresikannya dan visualisasinya kan kayak gimana? Ternyata ada, ya ada hal seperti itu. Nanti suatu ketika pasti akan menemui dan supaya warga masyarakat yang nggak paham kadang-kadang kan langsung ucap ngomong wah ini kayaknya hidupnya begini-begini. Ya kita kasih pemahaman supaya nggak ada statement yang tidak enak. Kan kita jagain keluarga yang ditinggalkan. Nanti seperti itu. Baik, tadi paham ya. Jadi kalau misalkan untuk memastikan sudah meninggal belum, nah, dulu waktu saya belum berlatih di Yarsi itu saya kan 200-an jenazah. Ya mandiin, saya kan nggak pernah mandiin jenazah perempuan kan, jenazah laki. Ya
Giliran udah tahu dari Yasin itu ternyata semua jenazah yang orang meninggal itu duburnya pasti terbuka. Maka tidak heran kadang-kadang mau dimandikan baru diangkat aja keluar kotoran karena dia terbuka. Anggaplah kalau kita istinja atau cebok aja, dubur kita aja kan tertutup kan kalau kita cebokin. Tapi kalau orang meninggal enggak buka, ya. Makanya ada beberapa trik kalau di akhir hayatnya itu ada kotoran yang encer misalkan, kita minimal ada 2 jari kita masukkan dikeluarin, atau yang kelang enggak, yang keras kotorannya yang bisa kita tarik dengan 2 jari kita keluarin. Nah, kalau yang kelang itu ya nggak usah tutup dengan kapas, nggak masalah. Tapi kalau yang encer khawatir nanti ketika udah suci kita angkat ke ini keluar lagi disumbat pakai kapas, ya, di tempat pemandian tadi, ya. Karena kan kita nggak tahu, kita udah bersihkan ya. Kalau secara hukum fikih kan kita harus pernah duduk ya. Kita tutup maksudnya biar tertekan. Saya waktu pelatihan di Jakarta Pusat sama di Jakarta Selatan tidak salah, ada ambil jenazah nangis ya, nangis karena ketika saya kasih tahu berarti selama itu beliau salah untuk membersihkan isi perut itu di duburnya dimasukin selang yang ada air. Penuh air kan gampang, luas terus gitu. Kita kan nggak disuruh membersihkan isi perut, cuma kotoran yang dekat dubur saja. Ya, lihat isi perut banyak banget di lambung yang gede itu kalau bersih. Nah selama ini saya salah Pak Ustaz, selama ini supaya gampang bersihnya saya masukin selang. Kalau cuma embung, ditekan gini keluar semua karena dubur udah enggak, ya udah terbuka kan gampang. Nah, jangan seperti itu, mendingan diulesin aja sekeluar-keluarnya, ya, jangan. Ya ini kalau saya sampaikan, artinya itu suatu hal yang salah yang disadari, jangan sampai nanti terjadi di tempat yang lain dengan cara seperti itu. Nah, makanya harus harus pintar-pintar ya, ngakalin ya, diakalin bahasanya. Dalam ilmu fikih nggak bakal ketemu kita cari dalilnya. Zaman sekarang kan udah modern. Ini khususnya jenazah perempuan wafat meninggal karena habis persalinan, pendarahan, ya, atau lagi menstruasi, nggak bersih, belikan udah bersih, dimandikan pakai kain bas, ya, gampang zaman sekarang. Karena kalau ambil jenazah perempuan yang nggak paham, ada juga saya ambil jenazah laki, orang perempuan kan harus mandiin pulang kan, ya, dan harusin ambil lagi atau ustad lah. Giliran dimiringi di alam kuburnya, di lahannya, miring sini basah, merah semua. Berarti kan ambil jenazahnya tidak paham. Kalau ngambil kapas saja, misalkan orang habis persalinan kan darahnya keluar terus. Ya itu harus pakai pempes, ya, pakai pempes, nggak ada cara lain supaya nanti kain kafannya itu bersih. Sama kayak jenazah yang membusuk. Setelah kain kafan paling atas kasih plastik transparan, beli material ada plastik yang biasa ditaruh di ruang galengan untuk nanam apalah. Nah terus dikasih kapas, jadi ketika ada kotoran cairan apapun dari jenazah yang membusuk itu keluar, nggak akan mengotori kain kafannya. Nah itu, dan itu standar rumah sakit itu rata-rata kalau gitu pasti nggak terlepas dari plastik yang transparan yang putih. Pernah kejadian udah ketahuan ada 3 hari meninggal, udah ya baunya harum banget. Keluarganya saya suruh beli plastik ya, ini 2 meter aja lah di material. Yang dibeli bukan plastik transparan, bukan yang bening, beli hitam, dan kan sama ini kalau di iya plastiknya banyak kalau di material. Dan namanya material, dia beli plastik dikasih apa di ya akhirnya beli lagi, ya jangan sampai. Karena kan plastiknya itu plastik bulat ya, harus disobek itu untuk mengekali. Sama seperti ketika luka, meskipun
di tempat pemandian tadi kapas. Karena sebenarnya orang yang meninggalnya wajar itu di sayap aja nggak keluar darah. Tapi kalau meninggalnya wafatnya karena apa? Karena kecelakaan, kata saya itu nggak bisa disebutkan. Udah bersih kita mau angkat, udah keluar dari hidung, dari telinga, dari mulut, apalagi ada lukanya. Makanya sebelum dibawa ke kain apa, kita harus kepala misalkan, atau pokoknya yang luka dikasih kapas kasih plastik transparan, dikasih apa plester lah, beli. Kalau kita tahu, kalau beli plester apa dulu. Nanti baru diangkat ke kain kafan. Ya. Kalau nungguin darahnya selesai ya nggak bakalan habis. Kalau yang kecelakaan nanti nggak kita kubur-kubur. Yang penting kain kafannya akan tetap bersih seperti itu. Nah, lanjut ke masalah apa namanya memandikan. Sebelum memandikan itu harus disiapkan dulu kain kafannya. Jangan mandiin dulu baru kain kafan. Kain kafan udah ready, udah siap, dipotong-potong, baru kita masuk ke memandikan. Nanti pertanyaannya belakangan, kalau ada yang perlu ditanya terus kamu menyampaikan saya dicatat aja dulu itu ya. Ya, kalau saat ini dicatat nanti terakhir baru disampaikan. Kita siapkan. Perlu saya sampaikan di sini kain kafannya apa mereknya saya nggak tahu. Ya, kain kafan disiapkan dulu. Ini sekedar edukasi saja. Tergantung di lingkungannya apa biasanya. Kemarin waktu dibuat di Tambun Utara itu susah. Kain kafannya salah. Jadi nggak bisa disobek. Misalnya harus pakai gunting semua. Capek. Kalau yang model pakai gunting itu kain apa? Kain untuk kain bahan untuk baju. Ya. Sementara kain kafan itu harus bisa disobek. Nah, ini kalau saya sarankan kan ini masing-masing ada bel, BELL, cuma agak keras, terus berubul-ubul kayaknya. Nah, standar yang saya bukan kok promosi kain ya. Kalau kain yang biasa saya pakai itu mereknya Mawar. Kainnya merek Mawar. Itu lebarnya 1 meteran atau 1 meter lebih. Warnanya putih bersih. Ada yang merek Bel, itu nggak ada 1 meter lebarnya. Nah, nggak saya sarankan ini, karena kalau badannya gemuk susah. Karena dia sempit, mau buat untuk badannya itu susah. Nah, kalau yang merek Mawar, ini mau badannya ya umumnya standar lah, segede-gedenya kita kan nggak bujukannya, itu bisa tertutup, nyobeknya gampang. Nah, ini kalau salah beli kain, terus ambil jenazahnya udah sepuh, kasihan, nggak bisa disobek, nggak bisa ini, ya. Dan perlu edukasi ini perlu saya sampaikan kenapa? Karena penjual peralatan kain kafan itu senang kalau ketemu warga masyarakat yang nggak tahu. Maksudnya nggak tahu merek, nggak tahu harga. Yang semakin bagus, makanya saya sampaikan ini supaya tanya, Bang, beli perlengkapan kain kafan full, tetapi kain kafannya yang merek Mawar, biar nanti diambil. Biasanya penjual ini punya macam-macam kain. Tapi kalau kita mintanya beli kain kafan lengkap, tapi dari belum mereknya, dia kasih yang apa mereknya biasa, harganya murah, tapi kan harganya murah, dia belinya murah, tapi jualnya sama kan? Ya, orang nggak tahu ini. Dan anehnya orang beli kain kafan atau perlengkapan kain kafan jarang yang mau Mawar, kenapa sih? Ya, pamali katanya nggak ada. Ya, tetap kalau kita jual beli kita mau beli kalau ada yang masalah. Kata warga masyarakat itu orang pakaian yang kali mau dibawa pakai kawan-kawan. Itu adalah apa triknya penjual, nggak boleh nawar ini orang ini supaya dia punya banyak. Boleh, jawabnya nggak boleh nawar, tawar aja. Ya, jadi kalau yang merek Mawar itu yang paling mahal untuk kain kafan dan paling bagus, warnanya putih, lebarnya juga cukup. Selain merek Mawar, saya nggak rekomendasi. Kemarin pakai Komar ke saya kalau bikin Mawar itu seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau penjual itu ya memang untungnya begitu. Seperangkat orang nggak tahu ini harganya
pasang, bisa 400 sudah lengkap. Beda tempat kan, kalau di sana segitu. Tapi kan itu tadi, kalau apalagi kita nggak nyebut merek, dia ambilin yang harga murah tapi dijualnya mahal. Ya kan yang beruntung. Yang jelas tukang penjual apa namanya kayak kapan dan tukang kapan itu nggak akan pernah rugi. Ya kenapa nggak pernah rugi? Karena yang beli itu nggak pernah ada yang menawar. Kalau penjual yang lain pasti ada rugi ya contoh. Itu ya. Yang kedua kapas. Kapasnya itu mereknya bebas, tapi bilang kapas pembalut. Kapas pembalut itu berlapis-lapis ya, rapi. Kalau kita hanya nggak nyebutin mereknya, kapas itu aja, bungkusannya sama, biru-biru begitu. Tapi dalamnya ada yang double jadi satu, nggak bisa kelek-kelek. Nah, makanya kita perlu ngomong, bang, beli kayak kapasnya merek mawar, kapasnya pembalut. Kalau yang lain sama ya, sapu bebas itu, karena itu kan nggak menyulitkan kita. Ya. Nah setelah itu, Kiai izin perlengkapannya ada. Perlengkapan. Ada. Kapas pembalut, ada juga kapas yang memang mereknya pembalut, kapas pembalut. Ada mereknya apa ya gitu. Tapi dalamannya itu pembalut, maksudnya pembalut itu udah rapi, apa namanya? Ya selapis-lapis. Kadang-kadang kalau mereka tidak nyebut begitu, kapas ketika kita buka, black begitu, ya, adalah semeter begitu, kita kolek nggak bisa, hancur, apalagi tangan kita basah, nempel semua. Saya mau masih contoh ini. Iya, sebelum mandi ini kan kayak apa itu? Iya. Apa ya? Itu ya. Jadi itu kita harus tahu. Kalau selain merek mawar, selain merek kapas sama merek kain, bebas itu yang lain-lain. Kadang-kadang kalau zaman sekarang kan sudah nggak musim pakai gayung dari batu lava kan. Ya kalau kita belinya enggak, kalau kita gayung juga kasih batu lava. Nah itu tadi. Ini yang masuk ini yang udah seperangkat tapi ada ini. Cuma kan saya kan cuma menyampaikan itu menurut saya yang bagus. Kalau ternyata ini beda dengan yang saya sampaikan ya jangan disalahin gitu ya. Mana yang baru ya ini yang model kemarin yang nggak bisa dikelas ini karena ini kayak baju. Nah, kayaknya sih ini cat rantai, nggak masalah, yang penting gampang disobek. Ya. Kalau yang bekas dari rambut itu nggak bisa sobek karena kain baju itu. Kain baju bener-bener. Biar gampang saya kalau jadi ini bisa. Saya biasanya bawa sendiri, cuma lupa saya bawa. Itu lupa. Ini sebentar langsung kan berarti ya itu Jadi ibu-ibu bapak-bapak ini peran kayak apa dulu, setelah itu nanti ada sesi pertanyaan ya. ini
sepertinya bagus ini. Kalau lihat kainnya sama apa ya? Mawar ya. Ini lebarnya berapa? Nah iya segini. Ini kan artinya kalau badannya gemuk juga kan bisa ketutup. Ada yang kain merek bel segini paling. Ya ini separuh badan aja kan nggak nyampe. Makanya kalau salah beli nanti kan tadi jenazah kan nggak sama. Nah, Nggak wireless. lantai apa? Ya, sip. Ini caranya kalau zaman dulu. Perhatikan ibu-ibu semalim. Kalau zaman dulu kan pakai apa? Tali rapia ujung. Saya ngajarinnya yang sendirian. Maksudnya sendirian itu kalau ada temennya ya syukur, karena ada semua ada yang nemenin. Kalau kita sendiri bisa. Pertama ambillah kain kafan itu sampingnya saja. Bisa 1 in atau 2 cm misalkan, atau berapapun boleh, atau lebih lebar juga boleh. Saya belum tahu bisa ditarik. Oh bisa, bisa, tetapi ini yang masih berubul. Ada apa namanya benangnya ini. Kalau yang awal itu udah berubul-ubul begini, nggak apa-apa. Tapi ini bisa. Yang jelas ini kalau dicontohin kain ini katakanlah dijahit buat baju bagus ini. Nggak bisa mau tarik sekalian apapun nggak bisa, karena memang bukan kain kafan. Kenapa saya sebutin merek? Karena rata-rata yang jual kain kalau di Jakarta nggak tahu di sini itu orang Cina, nggak tahu. Cina ketika saya beli 1 bak itu nanya, Bapak punya pabrik tahu ya? Katanya ini buat saringan tahu. Loh bukan, ini buat ini. Tapi sekarang udah paham dia kalau beli bal-balan gitu ini. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Pokoknya ambil aja pinggirnya. Ya. Tapi ini kayaknya lebih panjang kayaknya, karena kan ukuran laki-laki perempuan ya 15 meter cukup. Pokoknya diambil aja dulu. Tadi apa namanya? Manekinnya di luar ya? Ya manekinnya kan kita terus ini dulu. Oh iya, ya udah. Nanti saya ukur di sana. Nanti gampang. Langsung praktik. Dan lepas aja tidak apa-apa. Nah, lepas. Jadi saya lebih mengajarkan untuk latihan sendiri. Artinya latihan sendiri kalau udah lihai, kalaupun nggak ada yang bantuin, maksudnya bisa. Kalau kita ngandelin, saya ngajarinnya yang harus berdua, kan itu nantinya. Giliran sendiri nggak ada temennya bingung. Nah, untuk mengukur ini kan udah ya. Ini kan kadang-kadang jenazah posisinya ada yang di depan kita, karena kalau rumahnya sempit kan jenazahnya di dalam rumah, kita mengukur ininya di rumah orang atau di pos kamling. Kita ambil aja 2 depak. 2 depak ini untuk mengukur jenazah. Nah, ini nggak usah ngikut ke depan, cukup saya aja. Tapi saya contohkan. Jadi caranya ukur sepanjang jenazah dari kepala sini misalkan sampai ujung kaki. Kalau jenazah kan nggak ada yang begini napak, pasti kakinya begini. Ya pokoknya seujung itu. Kalau sudah seujung, misalkan seujung panjangnya badan tambahin sehasta. Sehasta ini untuk dibagi 2, untuk pocong atas, pocong bawah. Kalau dulu kan dipegang ke sono, lebih sono, lebih sini. Ya kan itu kan? Kita sendirian aja ukur seukuran jenazah, tambahin. Tapi kalau hasilnya misalkan maaf, ya pendek ya zaman ini ditambahin. Ini kan ukuran standar saya. Ini contoh maaf, bukan yang termasuk ini ya. Nah, ini contoh ya.
Maaf ya. Ini tadi seukuran badannya mannequin, terus saya lebihkan segini. Nah setelah itu saya potong-potong kan. Saya sambil duduk aja biar gampang ya. Lihat kan. Ini motornya berapa? 4 potongan. 4 potongan. Terus ada 2. Kalau misalnya kayak Pak Haji begini kan, tentunya bantuin sekaligus belajar. Boleh. Tapi kalau boleh pilih, kalau saya sendiri, mendingan dari bantuin cepat. Karena artinya kan yang bantuin belum tahu maksud tujuan saya kan. Nah, tapi kalau ada yang bantuin, jangan langsung dilarang. Ini bukan saat ini loh Pak Haji. Kalau seandainya beneran, karena bisa jadi saya bantuin ya, sekalian saya mau belajar. Belajar teori beda kan belajar praktek. Makanya kita juga harus kalau mau siap dan lihat juga. Nah ini kita mereka gampang kan? Nah, artinya kalau kita ini udah sepuh, nggak repot. Kalau kemarin jadi ngomong nyobain gitu, ya terus biasa gampang sih. Ada ibu-ibu nyobain, ini bukan kayak kafan, makanya nggak bisa dirobek. Beda. Kalau ini kayak kafan. Kalau salah, nanti bisa jadi yang kita beli bukan kain kafan, kain spanduk. Sama. Iya. Dan ini nggak harus pas, agak beda dikit nggak apa-apa. Jangan kayak ukur ini ya. Harus pas, misalkan lebih kurang nggak apa-apa ini. Kedua ya. Ini kalau gambaran awal misalkan di sini modelnya apa tadi ya? Di situ beli ini aja. Kenapa saya sarankan ini? Ya karena ini orang badannya agak bongsor juga cukup ini. Karena ada apa yang kayak model spanduk itu kan cuma nggak sampai semeter. Ya, iya 90 cm. Makanya kalau itu ternyata salah, yang kebeli kebetulan yang meninggal ini agak gemuk, bingung itu. Ambil jenazahnya gimana untuknya ya? Nah kalau merek mawar itu nggak bakal nemuin beginian ya. Kalau merek mawar ya, ini bagus juga tapi masih bulbul. Terus kalau merek mawar itu nggak tipis begini. Ini merawat kalau badan jenazahnya basah, auratnya kelihatan. Bisa saya pastikan ini. Tapi kalau untuk ukuran dan gampang dirobeknya ini udah saya standar. Nah kalau ini memang itu tadi, maaf, model kayak saringan tahu. Ini saringan tahu. Coba kalau nggak percaya, tangan basahin lebih ini. Nah, karena tipis ini. Tapi nggak apa-apa, kan berlapis-lapis. Pernah lihat pabrik tahu belum? Ada yang pernah lihat pabrik tahu belum? Pas itu Ya pabrik tahu kan ditaruh ini, ditaruhin tahu harus diikat, diputar-putar. Perhatikan tahu. Nah, itu nanti buatan oke. Nah, ini 4 ya udah ya. 4 ini yang 3 lapis. Kalau di daerah sana, di Pati sana, cuma 3 lapis sudah cukup. Ya, nggak ada yang lain-lain lagi, cukup 3 lapis. Tapi kalau di sini kan ada gamisnya, ada imamahnya, ada apa? Nanti fungsinya ada kok. Nah, ini badan segede apapun muat kan ini mah. Nah, ya, cuma ini tipis. Terus caranya, ini ditekuk. Ini buat gamis nanti. Ditekuk ke depan, bebas. Ukurannya bisa 30, bisa lebih, atau bagaimana. Bisa dilihat, bisa seperti ini ya. Nih, karena ini siap dulu, nanti terus memandikan ya. Tanya jawab dulu, baru memandikan. Nah, seperti ini, udah ditekuk ke depan, ditekuk ke depan lagi. Videoin sama Pak Haji, maaf bentar.
Ini kalau ada berbul-berbulnya kan agak ribet juga, tapi nggak apa-apa karena mungkin di sini adanya seperti ini. Udah Pak sih, nggak harus rapiin. Udah cukup gini dah, paham? Ya, kita potong. Ribetnya. Ada berudulannya. Nih saya pilih. Ini potong sini. Kira-kira 2 cm atau 3 cm nih. Kalau mungkin 2 ini. Dibikin rubuh. Atau kalau udah dibikin rubuh itu seperempat lingkaran. Ini kalau saya ini jadi seperempat kan. Putaran tadi separuh. Nah ini seperti ini. Udah lihat? Nanti sekali waktu kalau belajar di rumah pakai selembar kertas nanti dipotong sendiri. Dibentuk begini kira-kira lah 1 cm. Terus dibalikin lagi ke depan. Ya, jadinya seperti ini. Ini paham belum untuk apa ini? Untuk leher. Kemudian ini dipotong seukuran sini tengahnya. Ya, jadinya seperti ini. Ini seperti ini. Tekuk gini. Tadi kan begini ya. Ini kalau merek mawar, dia ketika begini, contoh, ini kalau misalkan merek mawar, ini kita tekan begini udah kayak digosok, kayak setrika, udah jadi ya. Nah ini yang depan, ini kita potong, karena ini kayaknya nggak mau kayak gosok, ini juga nggak mau ya. Ini dipotong sih. Jadinya seperti ini. Kalau saya balik seperti ini jadinya. Tapi ini kan ukuran leher. Kalau kepala ada muat, supaya muat gimana? Ini ditarik. Nanti supaya nanti kalau saya masukin kepala saya misalkan, maaf, ini kan jadinya seperti ini. Masukkan? Ini di leher. Karena jenazah kan nggak bisa masukin gini kalau nggak kayak gini. Ya, bisa paham ya. Tapi jangan dipraktekin, bikin di rumah, buat kayak yang itu, yang ngaku-ngakutin itu ya. Nah, setelah seperti ini, ya udah kita tekuk lagi. Nanti ketika mau bebas ini. Ini kayaknya apa ya? Kayaknya nggak gampang kusut. Ini bebas. Nah, anggaplah ini supaya bisa bedain nanti kain ini sama ini. Udah ini. Ini cepet kok. Habis ini kita langsung mandiin. Ini mana sih sisanya tadi kayak ini. Nah, sekarang bikin izar atau kain bawahan. Kira-kira saja kita menyesuaikan kain yang tersisa. Usahakan kain kalaupun tersisa banyak sedikitnya habisin. Kenapa? Kalau kita sisain, nanti sampai dulu musibah nggak mau nyimpan itu, buang aja nggak mau. Kadang-kadang tersisa setengah meter atau 1 meter, saya pulang dianterin ke rumah. Bakal apa ya? Pak Ustadz, ini kain kafannya sisa. Takutan. Makanya mau sisa berapa pun habisin aja. Yang buat apa aja pokoknya habisin. Kalau sini mereknya ini Bu, rantai
Maaf ya, apa? Kalau mawar insya Allah nggak ada bubul-bubulnya gini, nggak ada. Tadi mana? Ini ya, ini izar. Izar itu kain bawahan. Kira-kira semeter lah. Sini semeter 20, di sininya mungkin 75, dapat. Kira-kira nggak ada patokan baku harus sekian tidak. Tapi ini buat kain bawahan. Izar itu kan dari kenal dengan kain sarung. Ya. Tapi sebenarnya izar itu kain bawahan. Nah ini sisanya, misalkan di sini kan biasanya ada pakai apa? Pakai imamah ya. Nah, imamah atau kudung, jilbab. Tapi pakai namanya pakaian kain kafan itu adalah sama kayak pakaian ihram. Kalau bisa jangan dijahit-jahit gitu, ya. Tapi kalau dijahit boleh nggak? Boleh, tapi nggak ikutin sunnah. Kalaupun dijahit, yang itu tadi jelasannya nggak bakalan apa protes, ya. Dijahit kok nggak protes, dijahit kok nggak dijahit nggak protes. Iya, diam aja. Diam aja. Tapi sebenarnya kan pakaian ihram kan nggak boleh kan dijahit. Ya, saya. Oh, masya Allah, wajib. Syukran jazilan. Kondisi ini diambilin air. Baik ya. Terus setelah ini sudah siap, ini kan sisa tadi ya. Tali ukurannya seberapa? Karena jenazah kan ada besar dan kecil. Ukurannya sama aja. Caranya bagaimana? Ini kumpulin. Kita ngambil 8 kalau orang tua, terus remaja. Kalau anak kecil mah cukup 3 atau ini ya, ganjil gunanya ya. Bayi misalkan jangan cuma pocong atas bawah aja, kan nggak ganjil. Kalau nggak ganjil boleh nggak? Boleh, kalau boleh ya, tapi nggak ikutin sunnah. Ya, ya nggak apa-apa sebenarnya, cuma supaya sunnah kan innallaha witrun kan, Allah itu kan tunggal, yuhibbul witra. Ya, sedepah aja. Sedepah ini mau orang gemuk mau yang ini bisa. Nanti caranya saya ajarin. Nah, habis dari sini nanti habis saya ajarin ininya langsung praktek memandikan sekaligus mengkafankan. 8 atau 3 di bawah tikar, 5 di atas tikar, di bawah kafan. Ya. Kalau tikar aja sebenarnya kan nggak harus, nggak ada. Kadang-kadang ada yang nyoal itu, ngapain pakai tikar enggak? Pakai tikar itu supaya pegangnya juga gampang. Dan kalau bagi yang penakut itu ada tikarnya jadi nggak kebayang-bayang. Dan kalau langsung pocong gitu aja kadang-kadang nggak ada yang ke bawah mimpi, takut. Ya kalau saya pernah ditanya peserta begini, Pak Ustadz pernah ini nggak didatengin orang yang meninggal nggak? Nggak, kalau datang malah saya ajak ngopi baru. Dan iya. Ajak ngobrol tanya. Ya saya ajak ngobrol. Ngapain aja di sana? Kasih pisang goreng. 8. Baik. Ini contoh ya. Ini karena kan ada 2 kemungkinan juga. Kalau kita misalkan nyiapin kain kafannya ini di tempat, bukan di tempat Syahidul Musibah, kita di rumah orang misalkan, ya kita memang benar ini digelar, belum dikasih, belum ditali. Tapi kalau misalkan di tempat di lokasi kita mau ngafanin, ini harus taruh di bawah dulu, ya jangan sampai salah. Karena kalau di luar misalkan nyiapin begini, kita gulung, misalkan digulung begini, ini kayak kapan udah kita gulung, misalkan ini contoh aja. Nah, baru diikat, ini saya giniin ya, ini kan digulung, karena mau dibawa ke rumah. Tapi anggaplah ini udah ada kain kafan. Makanya kalau nyiapinnya bukan di tempat jenazah, nggak usah dikasih ini dulu, baru di. Ya. Tapi kalau ini di rumahnya
rumah yang meninggal, udah langsung kasih toh. Karena kan nggak akan dipindah ini. Bisa dipahami ya? Biasanya saya taruh di leher ini, barulah dikasih ini. Ini kan bebas, maksudnya bebas itu nanti bisa digeser-geser terakhir. Nah, kalau ini untuk menempatkan hal ini gampang. Taruh tengah satu, balik tengah. Ini juga bisa digeser-geser. Balik atas. Nanti kan ini digeser. Harusnya kan kotornya di sebelah sana. Berarti dua itu. Lima. Ini kalau orang tua dewasa. Sekarang mau izin siapa yang bantuin saya, jangan Pak Haji, saya takut kualat saya. Ayo Gus, nanti Gus. Masa Liu bantuin saya. Nah ini bisa sendirian, bisa berdua. Tapi kalau berdua lebih enak. Sama Gus. Oh iya, ini betul. Karena ini lebar, ya udah begini aja. Tapi kalau misalkan kainnya nggak selebar ini, segini nyerok, agak ke sono, agak ke sini. Karena ini lebar, satu aja cukup ya. Kita apa ya? Jadi ambil jenazah yang itu tadi berpikir cerdas. Jangan kita kan nggak tahu karena ambil jenazah biasanya tidak nyiapin kain, yang nyiapin keluarganya atau siapa. Jadi apa yang ada di situ udah manfaatin. Ada yang selebar ini ya udah bagus. Kalau misalkan ada yang pendek, ikutin aja. Ini kan agak ribet kalau ada ininya. Tapi nggak apa-apa. Ya mungkin kalau saya tolak ini, beli sana. Apalagi kalau misalkan ada orang meninggal beneran. Ini salah ini kainnya. Jangan gitu dah apa aja. Kalau misalkan yang namanya kesalahan yang tak terduga itu mungkin. Contoh, karena biasanya penjual itu berpotong dia nggak berpotong. Yang meninggal orang tua, salah ambil untuk anak-anak kan jatuh kan ini. Yang harusnya tiga lapis sudah lah, dua lapis satu lapis dapat yang untuk orangnya. Jangan udah susah-susah. Kurang ini salah beli lagi. Kalau duitnya siapa enggak? Ya. Nah, ini kira-kira ini jual ini. Sebenarnya kalau dalam hadis Nabi kan lakau bisor wa imamatan nggak ada gamis, nggak ada imam. Tapi ini perlu ada juga, nggak semua orang itu bisa minum. Khususnya maaf, yang udah sepuh, yang udah nggak ada gigi dua-duanya. Ini nggak bakalan sulit diminum nih, karena sini udah nggak ada penahan. Nah makanya kalau pakai ini nanti diikuti supaya bisa minum. Fungsinya itu. Terus ini tadi kan yang disobek tadi, yang pendek tadi ditaruh di bawah. Yang ini yang saya tepuk ke depan ini ditaruh di bawah. Nah yang kecil di bawah ya, yang kecil di bawah. Nah ini terus, ya, situ. Kemudian di bungkus dari samping ke bawah. Yang atas yang ini aja, yang ini yang paling ini aja. Nah, bebas, belum aja, bebas aja. Karena jenazah kan nggak bisa kita atur ya, kita yang atur. Nah nanti kepala di sini dipukul, tapi ini nggak usah dimasukin dulu, supaya nggak bolak-balik. Ini nyiapin aja dulu, langsung nanti tanya jawab, mandiin, habis mandiin baru bawa kemari ya, dan nggak bolak-balik. Nah, ini izar ini ya buat ngambil surah parupa ya, merampusan sama untuk kita sini aja. Nah, segini terus. Iya, segini.
Nah, ini cukup. Ya. Ini segini udah cukup. Ya. Celana dalam itu kalau udah ada izin nggak perlu. Ya. Celana dalam saya ajarkan ketika kainnya nggak mencukupi, adanya tinggal kayak segini misalkan. Ini kan buat izin nggak cukup, dibikin kayak cancut. Nah, ini kalau misalkan mau dimodel cancut, maaf ya, bahasa cancut aja kan? Apa ya? Ini ditekuk, ini panjangnya begini, ditekuk. Nanti setelah ditekuk begini, ditekuk lagi. Ya. Kemudian baru ini dirobek. Bebas. Nah, setelah itu ini tarik. Pas ditarik-tarik. Bebas. Ini ketika saya buka, jadinya seperti ini. Nanti ketika ini ditaruh di bawah, sini manakinnya dan jenazahnya, ini ditekuk begini, ini lewat sudut kanan. Jadinya kan utuh nanti. Ini ada dua contoh ya. Yang satu itu, yang satu ini. Tapi kalau yang satu ini agak ribetnya ketika badannya agak gemuk untuk masukin sini susah. Tapi kalau izar ini udah tutup aja sekali. Tapi ini perlu dipakai ketika kayaknya agak mencukupi, kayaknya kurang. Atau kalau mau pakai dua-duanya juga boleh. Nah ini nanti dilempit supaya buat masukin ke kaki. Dapat ini, ya. Nah, bisa dilihat ya ini ya. Jadi itu gambarannya. Nanti cara ngafalinya ketika sudah selesai mengajukan. Nah, sekarang waktunya